Sahabat berziarah, bertemu lagi dengan saya. Saya sangat berharap Anda dalam keadaan lebih baik dari biasanya pada saat ini. Iya, memang akhir-akhir ini kita banyak sekali bertemu dengan masalah, situasi, peristiwa yang sangat kompleks. Satu teman memberitahu saya, gara-gara pandemi COVID ini, dia kehilangan pekerjaan. Setelah itu, beberapa lama kemudian, orang tuanya meninggal. Baru beberapa lama setelah orang tuanya meninggal, anaknya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dan menghabiskan biaya yang banyak tentu. Pasangan hidupnya kemudian sakit lagi. Dan anaknya ada satu yang juga bermasalah di dalam sekolah atau di sekolahnya, buat problem. Saudaranya yang lain punya banyak masalah, belum lagi masalah tanah, petak tanah di mana rumah mereka ada. Intinya saya mengatakan kompleks sekali masalah yang dia hadapi. Ya, ada juga satu teman baru-baru ini memberitahu anaknya gagal dalam arti pendidikan. Sedang kuliah tapi sudah 8 tahun belum lulus juga. Di tempat dia kuliah ternyata sudah lama dia tidak membayar kos, sementara uang yang dikirimkan oleh orang tuanya selalu ada. Selain itu, yang lebih memprihatinkan lagi, anak ini ternyata narkoba. Sekarang sudah ketergantungan dengan narkoba. Belum lagi ada satu perempuan, teman dari anaknya itu, datang ke rumah menuntut segala hal karena mereka rupanya sudah punya anak di luar nikah. Jadi banyak sekali masalah yang dihadapi. Belum lagi anak berikutnya yang juga hampir sama, bertubi-tubi selalu ada masalah problem. Sekali lagi sahabat peziarah saya, itulah hidup. Sangat kompleks, ya, sangat banyak masalah yang tidak dihadapi. Ada yang langsung berhubungan satu sama lain, ada yang tidak ada hubungannya sama sekali, ada juga yang tiba-tiba, ada yang sudah bertahun kronis gitu. Tetapi satu kenyataan bahwa masalah yang dihadapi, problem yang dihadapi sehari-hari adalah sangat-sangat banyak. Kalau dipikir-pikir bisa pusing kepala. Kalau dipikir-pikir bisa hancur, bahkan ada yang bilang bisa gila. Dari mana tenaga, dari mana kekuatan, dari mana bantuan datang untuk menolong? Hampir juga tidak ada. Pokoknya tambah pusing dah. Oke sahabat peziarah saya, kita boleh pusing dengan kompleksitas yang ada. Kita boleh pusing, kita boleh menyerah, ya, kita boleh mengeluh, ya. Oke, saya ingat lagi satu teman untuk bercerita tentang gerejanya. Gerejanya selama ini itu tidak ada orang. Lalu biaya untuk operasional gereja sangat besar. Mungkin sebentar lagi akan utang. Lalu pemeliharaan yang lain di gereja itu juga harus mengeluarkan biaya. Suasana, situasi tidak mendukung, mengeluarkan biaya untuk operasional, tetapi pelayanan tidak jalan, umat tidak terlayani dengan baik karena situasi COVID, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Intinya kompleks. Saya mulai berpikir, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dalam situasi kita menghadapi segala sesuatu secara atau yang sangat kompleks ini? Salah satu yang harus kita lakukan adalah meningkatkan. Sekali lagi saya ulangi, kita harus meningkatkan. Ada 3 hal yang harus ditingkatkan. Meningkatkan komunikasi. Yang pertama, tingkatkan komunikasi dengan orang lain. Tentu saja bukan komunikasi face to face langsung ya. Ya, itu sangat terbatas dalam situasi ini. Tetapi banyak cara untuk meningkatkan komunikasi dengan orang lain, anggota keluarga, saudara, teman, sahabat, orang-orang yang lebih mengerti masalah, orang-orang yang lebih ahli dalam penanganan masalah-masalah.
berkomunikasi, tanya, berbicara kepada mereka. Bukan hanya curhat, tetapi komunikasi dalam arti bagaimana menghadapi situasi yang kompleks. Itu yang pertama, tingkatkan komunikasi. Nah, banyak orang yang terjebak juga, sudah banyak masalah kompleks yang mereka hadapi, menutup diri, tidak mau berbicara, dan akhirnya mereka lama-lama hangus oleh situasi seperti itu. Yang pertama. Yang kedua adalah tingkatkan juga kolaborasi. Berkolaborasi dengan orang lain. Berkolaborasi dengan orang-orang yang mengalami juga masalah-masalah yang sama. Supaya apa? Supaya tenaga untuk menghadapi banyak persoalan itu kita lebih besar, lebih tinggi, lebih dasar. Karena kita nggak mungkin menghadapinya sendiri. Siapa yang bisa kita ajak kolaborasi? Banyak tentu saja. Kita bisa ajak orang yang ada di sekitar kita, anggota keluarga kita, bahkan pasangan hidup, rekan sesama di gereja, rekan kerja, atau siapa saja. Intinya yang mau juga menangani masalah-masalah yang sedang dihadapi. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi kita tingkatkan komunikasi, lalu tingkatkan juga kolaborasi, kerjasama dengan orang lain. Dan yang ketiga yang harus kita tingkatkan, ya kita tingkatkan juga namanya berkoordinasi. Jadi kerjasama ada, lalu kita berkoordinasi, koordinir supaya teratur, supaya nyaman, supaya sesuai dengan harapan, sesuai dengan planning, dan itu juga dilakukan berdasarkan planning atau kehendak atau keinginan kita yang sudah kita matangkan. Koordinasi ini perlu cek juga dan dicek. Ya, jangan dibiarkan saja begitu. Jadi tentu saja harus dipantau, harus lebih jeli, harus lebih peduli, harus lebih hati-hati, dan lain sebagainya. Jadi 3 poin ini akan membantu kita untuk menghadapi masalah-masalah yang sangat kompleks. Sekali lagi saya ingatkan sahabat peziarah saya, jangan diam, jangan hanya tinggal mengeluh, jangan hanya pasrah, tetapi tingkatkan komunikasi Anda, tingkatkan koordinasi, tingkatkan kolaborasi dalam menghadapi ini, sehingga Anda tampil sebagai pemenang dan keluar dari masalah ini, karena Anda bisa mengurainya satu persatu. Semoga sahabat peziarah saya tetap semangat. Salam.